dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini sebagai satu. Orang-orang kusta mengalami kesembuhan, tapi ada yang datang berlutut di hadapan Tuhan dan bersyukur, sementara pada saat yang bersamaan ada orang yang tidak datang mengucapkan syukur. Mereka lupa bahwa kesembuhan terjadi karena Tuhan. Mereka lupa karena berkat itu datang dari Tuhan. Kita pun terkadang seperti orang-orang kusta dalam Injil pada hari ini, terkadang menerima banyak berkat tapi lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka di hadapan Tuhan kita mohonkan ampun. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kebaikan-Mu tak ternilai oleh emas ataupun uang. Hanya mereka yang merendah hati yang Kau beri cinta kasih sepenuhnya. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan ketinggian hati. Sentuhlah kami dengan tangan belas kasih-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tangguh. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elia tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran
atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil ini, aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita bisa sedikit lain karena kita bisa di ruang tertutup, lalu dalam suasana yang berbeda. Kita semua tidur dengan nyenyak, sampai anak kecil 2 sana itu mereka saking senangnya sampai ribut-ribut terus. Dari 2 anak ini, saya mau mandi, saya tunggu-tunggu mereka ini. Aduh, anak 2 itu kok mandi lama sekali. Ternyata mereka 2 ini dasar orang kampung dari Turen, jadi ada 2 botol di situ, satunya sabun, satunya sampo. Mereka mandi pakai sampo gosok di badan. Terus saya teriak-teriak, "Loh, ini kok licin?" Terus dia tanya, "Tadi kamu pakai yang mana?"
pakai yang ini. Oh, dasar orang kampung. Kok baca di situ ada sampah, ada sabun. Tapi itu menarik, tidak apa-apa. Jadi sebuah pengalaman menarik buat saya. Nah, para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil yang mengisahkan tentang 10 orang kusta mengalami kesembuhan. Dari Injil ini kita semua akhirnya bertanya dan melihat diri kita masing-masing. Banyak berkat kita terima dari Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah atau setiap kali mengucapkan terima kasih atas semua berkat itu? Bangun pagi misalnya, kita semua bangun pagi dalam keadaan segar. Apakah kita semua setelah bangun pagi langsung berdoa atau puji Tuhan, hari ini saya bisa bangun? Ataukah bangun pagi, baru bangun pagi cari handphone di mana lalu baca orang punya status? Ada yang baru bangun pagi loncat dari tempat tidur, tidak atas nama Bapa juga, sudah langsung pergi ke dapur sana. Tidak tahu mau pergi Pimpin gerejanya dalam menangani masalah ledakan kependudukan ini. Marilah kita mohon. Bagi semua orang tua dan calon orang tua, semoga Allah Bapa menerangi para orang tua dan para calon orang tua agar menganggap anak-anak sebagai karunia Allah. Marilah kita mohon. Bagi semua anak dimanapun mereka berada, semoga Bapa membimbing kita agar anak-anak senantiasa berterima kasih atas usaha, bimbingan, pendidikan, dan segala sesuatu yang mereka terima dari orang tua. Marilah kita mohon. Bagi semua yang berkumpul di sini berdasarkan iman, semoga Allah Bapa menerangi kita agar selalu terbuka terhadap iman dan menganggap iman itu sebagai tugas mulia. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat yang kami semua terima dari tangan kemurahan-Mu, dan istimewa kesehatan, umur yang panjang kami semua terima, perjalanan kesiarahan kami, semua yang kami nikmati di tempat ini. Kami mengucap syukur atas semua pengalaman-pengalaman itu sambil tetap memohonkan bantuan rahmat-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya pada hari ini dan perjalanan pulang kami. Berkatilah kami semua, penyelenggara tur dan para sopir konduktor dan siapa saja yang berjalan bersama dengan kami. Semoga perjalanan kami sepanjang hari ini senantiasa Kau berkati, Kau rahmati. Dan juga kami berdoa untuk umat stasi Turen dimanapun mereka berada, semoga senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Berkatilah mereka semua yang sakit, semoga mendapatkan kesembuhan, yang mengalami persoalan menemukan jalan keluar, yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan, dan yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi kanan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya,
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah persembahan yang kami tunjukkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Terimalah roti dan anggur ini, berkatilah dan jadikanlah tubuh dan darah Putramu, agar semua orang dapat menerimanya kembali, serta memperoleh kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan kemuliaan-Mu, terpuji di surga, diberkati diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wahai Tuhan, kami mengatakan, inilah Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, teristimewa saudara-saudari kami, umat stasi Tuhan yang telah meninggal, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mertuanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita, ucapan syukur kita, dan perjalanan kita sepanjang hari ini dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi kesadar saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Untuk pengumuman berkaitan dengan misa kudus untuk gereja mungkin tidak ada karena yang lalu sudah diumumkan untuk petugas minggu depan. Hanya untuk nanti mungkin berkaitan dengan penyusunan pengurus stasi yang baru, nanti mungkin saya akan mengundang beberapa dari Bapak Ibu, tapi setelah kepulangan kita di Duren nanti. Mungkin itu pengumuman hari ini. Terima kasih, selamat pagi, berkat Dalam. Ada pengumuman lain lagi? Jadi kita melakukan siara. Nah, ada bulan Mei, ada bulan Oktober. Nah, 2 bulan itu kita berdoa Rosario. Nah, apa yang membedakan bulan Mei sama bulan Rosario? Bulan Mei sama bulan Oktober. Apa itu? Ya, jadi bulan Mei itu bulan Maria, bulan Oktober itu bulan Rosario. Jadi bulan Mei itu memang dikhususkan perjalanan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga umat Katolik berdoa Rosario dari rumah ke rumah, supaya seperti Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, lalu ada sukacita besar karena dia bawa Yesus. Diberkatilah engkau. Nah, itu salam, dia memberikan salam, lalu anak dalam rahimnya melonjak kegirangan. Demikian juga akhirnya kita melakukan seperti Bunda Maria, berjalan dari rumah ke rumah. Karena kita punya waktu kan sampai jam 8 tuh, pas mau jam 8, dan tadi kita bisa 35 menit. Nah, jadi sedangkan bulan Oktober itu kenapa dikhususkan sebagai bulan Rosario? Tahu? Nah, supaya kita akan datang bulan Oktober, jadi harus dibilang nanti pulang, oh, kenapa kalian pergi ke situ? Nah, jadi bulan Oktober itu dijadikan sebagai bulan Rosario karena pada waktu itu, pada tahun 1571 itu ada sebuah gejolak dalam gereja. Nah, pada waktu itu tentara Turki di bawah kerajaan Ottoman itu mereka berusaha untuk
menyebarkan kekuasaan mereka. Kalau mereka masuk ke Eropa lalu memerangi orang-orang Eropa. Nah, pada waktu itu Paus Pius kelima dia melihat sebuah keadaan genting pada waktu itu. Nah, jumlah tentara Turki pada waktu itu sangat banyak, lalu persenjataannya lengkap, sementara orang-orang Eropa itu cuma sedikit, baru persenjataan tidak lengkap. Nah, pada waktu itu akhirnya Paus Pius dia bilang, kalau kalian berdoa rosario, meminta Tuhan panjang hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu dengan memberikan salam kepadamu. Salam Maria, dimana Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami berdosa sekarang dan pada waktu kami. Salam Maria, dimana Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami berdosa sekarang dan pada waktu kami. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Kita sekalian, perjalanan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 638.